kembali jadi sistem pemerintahan negara Republik Indonesia ya. Nah, sekarang materinya kita lanjutkan dengan menaati peraturan perundang-undangan ya. Oke, kita ingat bahwa undang-undang di Indonesia itu ada berapa macam, ada apa saja ya. Peraturan perundang-undangan itu di Indonesia ada dua ya. Ada peraturan perundang-undangan pusat dan peraturan perundang-undangan daerah ya. Nah, itu bedanya di mana ya? Itu tadi skupnya atau cakupannya atau lingkup kerjanya beda-beda, ada yang hanya di daerah tertentu saja, makanya itu masuk ke dalam peraturan perundangan daerah. Sementara kalau itu berlakunya nasional di seluruh Indonesia, maka itu ada di peraturan perundang-undangan itu ada di mana? Ada di nasional, pusat, seluruh Indonesia berarti harus mengikuti sesuai aturannya. Nah, kita ingat-ingat dulu peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Ke waktu di kelas 4 kita sudah bahas bahwa undang-undang di Indonesia itu dibentuk oleh pemerintah bersama dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ini mereka akan menentukan undang-undang yang akan digunakan oleh rakyatnya ya. Kalau di pemerintah pusat berarti undang-undang pusat berarti seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kalau peraturan perundangan daerah berarti sesuai dengan daerahnya. Di daerah mana mereka berada, maka itulah yang dipakai atau dimanfaatkan seperti itu. Ya. Kenapa kita perlu belajar perundang-undangan? Ya. Karena kita harus tahu bahwa undang-undang itu dibuat agar kehidupan kita jadi apa? Jadi tertib dan teratur. Ya. Tertib dan teratur. Karena jika ada aturan, tidak ada undang-undang, orang bisa berlaku seenaknya, bisa berlaku sesukanya, semau-maunya, maka itu akan menimbulkan masalah. Ya. Nah, itu. Nah, kita tahu contohnya undang-undang apa saja, ya. Seperti kita ada undang-undang pendidikan, undang-undang sistem pendidikan nasional atau Sistiknas. Kemudian ada undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang nomor 14. Ya. Kemudian apalagi contohnya selain peraturan perundang-undangan, peraturan daerah misalnya itu dikenal dengan istilahnya Perda. Ada peraturan daerah atau Perda yang mengatur tentang peredaran minuman keras atau miras ya, bahwa nggak boleh toko sembarangan menjual minuman keras. Jadi peraturan perundang-undangan ada peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Ya, kekuatannya mengikat. Jadi kita harus ingat itu. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis. Ya, peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pejabat yang peraturannya mengikat. Ya. Mengikat siapa ya? Mengikat semuanya. Mengikat warganya itu kan di daerah-daerah tertentu di situ diatur seperti itu ya. Sekali lagi, apa tujuannya ada peraturan? Peraturan dibuat agar kehidupan masyarakat itu teratur, tertib, aman, damai, lancar ya. Contohnya peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas diatur supaya semua orang tahu aturannya bagaimana seperti itu ya. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan tidak? Mentaati peraturan perundang-undangan nasional, ya kan? Jadi peraturan perundang-undangan ini baru bisa dijalankan sekali lagi menjadi sebuah peraturan jika sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang. Misalnya, kalau peraturan di level negara, peraturan nasional, itu yang mengesahkannya adalah presiden. Tentu saja setelah disetujui oleh DPR. Kemudian kalau di daerah siapa? Misalnya gubernur dan bupati. Tentu saja itu pun harus sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Seperti itu. Ya. Seperti kita lihat di sini, kita cari gambar saja peraturan perundang-undangan. Ya. Seperti ini. Jadi peraturan perundangan-undangan nasional caranya gimana? Itu dimulai aspirasi masyarakat disampaikan kepada anggota dewan. Nah, anggota dewan ini membuat apa yang disebut dengan RUU atau rancangan undang-undang. Ya. Nah, rancangan undang-undang ini nanti diajukan ke anggota dewan untuk disahkan. Nah, kalau disahkan, nah, itu seperti itu nanti akan menjadi eh, peraturan resmi dari daerah tersebut atau negara, peraturan negara yang tentu saja akan mengikat semua warga negara Indonesia juga terkena, semua warga daerah itu terkena seperti itu. Jadi itu peraturan daerah tersebut ya. Coba kalau kita lihat di YouTube mungkin ada ya. Di YouTube tentang penjelasan tentang peraturan perundang-undangan. Oke, coba kita lihat yang di sini. Ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ya. Nah, tadi peraturan undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundangan sederajat atau yang lebih tinggi. Jadi kalau perda, dia tarik dengan perda lagi, gitu kan. Atau kayak perda kalah oleh perpu, peraturan pemerintah pengganti perundang-undang, perpu. Kemudian ada oleh peraturan presiden. Ya. Tuh ada UUD, Ketap MPR, UU atau Perpu, Peraturan Presiden, Perpres, Perda. Nah, ada juga peraturan presiden kan. Nah, Asus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kejelasan tujuan, organ pembentukan tepat, kesesuaian. Ajas dicerminkan dalam peraturan undangan adalah pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebinekaan tunggal ika. Jadi aturan itu harus peraturan itu dibuat untuk apa? Untuk harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, ya. Sesuai dengan apa yang dianut oleh bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi peraturan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah basicnya semuanya mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi itu yang harus kita siapkan ya. Jadi peraturan pemerintah ini semuanya mengambil dari situ tujuan akhirnya. Jadi ada peraturan pemerintah pusat, ada peraturan pemerintah daerah. Ya, seperti itu. Coba kita lihat video lainnya. Tadi sudah tahu ya tata urutan perundang-undangan. Jadi undang-undang mana yang dipakai jika ada undang-undang antara
keputusan presiden, peraturan presiden, keputusan presiden ya Kepres dengan perda, maka perda akan mengikuti Kepres. Jadi itu bahwa aturan yang di atas harus lebih tinggi ya. Seperti itu. Ini coba. Ini kan minggu lalu ya memahami pentingnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kan beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas itu tentang bagaimana menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ya. Kemudian, oke lah kita balik dulu deh. Jadi peraturan perundang-undangan ya, yang pertama adalah tingkat pusat nasional. Itu apa saja tadi di video juga sudah disebutkan ya. Yang pertama itu mulai dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Peraturan perundang-undangan tingkat nasional itu dimulai dari UUD 45 ya, karena itu tadi sudah disebut bahwa semuanya tingkat pusat itu harus mengacu pada Undang-Undang Dasar UUD. Kemudian yang adalah undang-undang ya, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Kemudian yang ketiga ada apa? Yang ketiga untuk level pusat atau nasional itu adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden, Perpres. Ya, Perpres. Ya. Kemudian yang keempat adalah peraturan kementerian atau setingkat menteri. Nah, kalau ini jelas bahwa peraturan perundang tingkat pusat atau nasional seperti ini hierarkisnya, bahwa yang paling tinggi itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu sebagai dasar di mana terbentuknya negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah undang-undang atau peraturan Perpu, UU atau Perpu. Nah, ini ada berlaku secara nasional. Ya. Kemudian yang ketiga adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah, ini macam-macam. Kalau kita mau tahu, banyak contoh-contohnya kalau kita lihat di berita. Di berita-berita itu ada banyak contoh-contohnya tentang peraturan pemerintah nomor berapa terkait tentang apa. Itu atau melalui undang-undang. Jadi
kalau sudah ada undang-undang, biasanya peraturan pemerintah atau peraturan presiden ini kalah gitu. Artinya status hukumnya mana yang lebih tinggi? Jika misalnya sebelumnya berlaku peraturan presiden, jika undang-undangnya itu disahkan, maka otomatis peraturan presiden tersebut batal ya, atau tidak sah. Jadi tidak diakui lagi karena sudah ada undang-undang yang mencakupnya, yaitu undang-undang yang lebih tinggi. Untuk lebih aktual ya, lebih aktual bisa kita lihat di sini ya. MD3 ya. Nih, Undang-Undang MD3. Nah, ini kemarin nih. Apa itu MD3? Nah, coba kita lihat berita ya, satu saja yang paling dekat. Dari siapa nih? Oke, yang 118 ini dari Metro TV ini. Ini ada contoh undang-undang. Nomor 17 tahun 2004. 17. Ya. Itu sekali lagi adalah contoh Undang-Undang MD3. MD3 itu adalah mengatur tentang tata struktur. Nah, berikut ini juga salah satu berita yang cukup kontroversial ya, yaitu Undang-Undang Minerba, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur tentang mineral dan bahan tambang ya, Minerba. Ya, ini tentang Undang-Undang Minerba atau Undang Pertambangan dan Mineral. Kemudian ini tadi undang-undang. Sekarang kalau kita lihat contoh peraturan presiden, pemilu. Nah, ini
Ini kan KPU tarik usulan peraturan presiden menunjukkan langsung. Nah, ya, kita lihat peraturan itulah UU Desa, UU Desa, Undang-Undang Desa ya. Ini waktunya lama semua ya. Coba kita ambil ini yang 6 menit. Poin-poin penting Undang-Undang Desa ya. Pertama dari sisi keuangan desanya, bagaimana undang-undang ini mengatur. Sayang sekali videonya kurang bagus ya. Kalau kurang bagus kita coba yang satu lagi deh. Sosialisasi undang-undang desa.
Oke, itu tadi adalah salah satunya contoh daripada dana desa ya. Dana desa itu bagaimana eh, dana desa itu ada bagian daripada undang-undang desa. Jadi desa diberikan dana untuk mengelolanya sendiri. Jadi itu tadi contoh undang-undang yang ada di pusat ya. Tadi kita lihat ada undang-undang desa, ada undang-undang MD3 itu yang mengatur tentang DPR dan itu ya, Dewan. Kemudian kita juga sudah melihat tadi undang-undang misalnya undang-undang lalu lintas ya. Nah, itu banyak sekali undang-undang yang di pusat. Kemudian peraturan presiden tadi juga peraturan pemerintah juga banyak ya. Contohnya peraturan pemerintah tentang cukai, tentang rokok, tentang pajak. Ya kita tahu ada kemarin ini lagi ramai ada tax amnesty atau pengampunan pajak. Itu juga salah satu bentuk peraturan pemerintah ya, atau peraturan kementerian karena tax amnesty ini adalah bagian dari pekerjaan Kementerian Keuangan ya. Jadi itu peraturan kementerian setingkat menteri ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Jelas ya? Oke, jadi urutan-urutannya sekali lagi diingat, peraturan tingkat pusat atau nasional itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, UUD 45, kemudian itu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian yang ketiga adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan yang keempat adalah peraturan kementerian atau peraturan tingkat menteri. Oke, kalau sini sudah jelas, kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu peraturan pemerintah di level desa apa daerah. Level daerah itu gimana? Yang pertama adalah ya contohnya seperti itu ya. Ya, di sini peraturan daerah setingkat provinsi atau peraturan gubernur ya, pergub. Kemudian ini selevel dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota ya. Dan kalau ini peraturan desa ini udah jelas. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya peraturan-peraturan level daerah. Ya, kita sendiri udah banyak lah. Kalau kita pulang, tiap daerah misalnya mempunyai peraturan tentang K3 ya, ketertiban, kebersihan, keindahan ya, K3. Itu biasanya peraturan daerah K3 ya. Coba kita lihat ya. Tuh, ada Perda K3. Ya. Peraturan daerah tentang K3. Kita lihat di sini. Tiap daerah pasti punya ini. K3.
Nah, ini adalah salah satu contoh daripada eh, apa namanya peraturan daerah. Di situ peraturan daerah Kota Banjar terkait dengan PKL ya, pedagang kaki lima. Makanya dia terkait dengan Perda K3 ya, peraturan daerah tentang K3, ketertiban, kebersihan dan keindahan. Seperti itu ya. Kemudian contohnya kita lihat lagi deh. Lihat perda tentang apa? Ini perda tentang miras. Ya, kita lihat. Ini perda miras ramai sekali. Kemudian peraturan daerah tentang rokok. Ya, kawasan tanpa rokok. Nah, ini kan contohnya nih. Jadi ini ada salah satu contoh-contohnya. Ada yang perdanya ini, peraturan daerah ini yang dibuat oleh gubernur atau dibuat oleh wali kota. Contohnya peraturan daerah Kota Bandung misalnya. Nih, perda tentang parkir. Nah, kan? Nih, ini 53 detik. Coba kita lihat. Ya, oke ya. Itu tadi kita lihat bagaimana perda tentang Kota Bandung terkait dengan apa? Terkait dengan perhubungan ya, tentang parkir. Ya, itu biasanya di tiap daerah punya aturan tentang parkir. Karena apa? Karena di situ ada retribusi, jadi ada pendapatan daerah. Jadi orang bayar parkir, uang parkirnya masuk ke mana? Itu nanti dikelola oleh Pemda ya, seperti itu. Jadi itu contohnya seperti itu. Ya, jadi intinya kali lagi kalau peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah tingkat kabupaten kota atau peraturan desa ya. Ya, kita lihat lagi contohnya peraturan provinsi Jawa Barat lah. Kita lihat Perda Provinsi DKI ya. Ini revisi tenaga kerja ya kan, Perda tentang Perda miras. Ada banyak peraturan daerah ribuan ya. Perda Provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah. Tuh. Ini kita lihat di sini.
Oke, itu tadi videonya sudah cukup jelas sekali ya terkait dengan Perda. Ya, di mana-mana Perda itu dikawal oleh Satpol ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP, di mana-mana kalau ada gusuran-gusuran, ya kan, kalau mau menggusur kayak di Jakarta kemarin gusur pasti Satpol PP semua. Karena ya Satpol PP itulah petugas resmi dari negara, dari Pemda kan, peraturan daerah, pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan, menegakkan perda seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Ya, gimana? Ada pertanyaan tidak? Jelas tidak? Jadi itu tadi kita sudah lihat bagaimana peraturan-peraturan pemerintah ya. Ya, kita lihat dari level pusat sampai ke level daerah seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, tentu kita adalah mengetahui dan mengamalkan apa? Mengetahui, mengenali dan mematuhi ya, mematuhi. Ya, kita harus mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah kita harus mengenali dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kita harus tahu undang-undang tentang apa? Undang-undang tentang rokok, undang-undang tentang pajak misalnya. Itu kita harus tahu. Kemudian kita harus mematuhi ya, sebagai warga negara yang baik tentu kita harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengajak orang lain untuk jadi ini tiga hal yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Pertama adalah mengenali dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah mengajak orang lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui dengan
peraturan perundang-undangan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Coba kita review lagi ya. Ini videonya bagus. Kenapa? Karena video ini adalah video resmi yang dibuat oleh apa namanya pemerintah Kemendagri ya, Kementerian Pemerintah Dalam Negeri ya. Coba kita lihat lagi perda yang lain ya. Kita langsung lagi. Tuh, ini ada tentang pajak daerah. Pajak daerah juga diatur melalui perda. Kemudian apalagi? Ada sidang tipiring. Nah, seperti ini. Tadi kan sudah disebutkan ya. Tipiring. Apa itu tipiring? Sidang dari pidana ringan. Nah, ini tadi yang sudah disebut ya, ada yang namanya PPNS. Jadi PPNS inilah yang apa namanya melakukan eh, melakukan apa namanya tindak pidana ringan kan langsung disidang seperti itu ya, langsung melakukan sidang seperti itu. Ini contoh berikutnya ya. Ya, seperti itu. Jadi di Indonesia ini banyak peraturan daerah ya. Kemudian dari situ kita lihat juga ada ini seperti ini. Ini peraturan perundang-undangan ya. Bahwa peraturan Perda itu, peraturan tentang daerah itu diatur dalam Perda nomor 23 tahun 2014.
Oke ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Kalau jelas tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ini saya kasih soal latihan saja, gimana? Coba ya, coba kita latihan dulu. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan dulu ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Coba ini soalnya dibaca, kemudian dijawab. Silakan, kita evaluasi. Waktunya 10 menit sampai kelas selesai. Oke, waktunya 10 menit saja. Silakan kita evaluasi dari pelajaran kita pada malam hari ini terkait dengan peraturan perundang-undangan ya, baik di level nasional Jakarta pusat maupun level daerah ya, peraturan perundang-undangan daerah. Oke, silakan 10 menit ya.
Oke, kita bahas ya. Yang pertama, agar kehidupan berbangsa dan bernegara tertib dan teratur, kita membutuhkan peraturan atau perundang-undangan. Nomor dua, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR memiliki sifat yang mengikat disebut undang-undang ya, atau peraturan perundang-undangan. Orang yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan harus diberi sanksi atau hukuman. Ya. Undang-undang dan peraturan presiden termasuk peraturan perundang-undangan tingkat nasional, betul, tingkat negara ya, tingkat pusat. Nomor 5, peraturan perundang-undangan tingkat daerah meliputi peraturan perundang-undangan tingkat gubernur, tingkat provinsi ya atau peraturan gubernur dan tingkat kabupaten atau kota ya, yaitu peraturan wali kota atau peraturan bupati. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang korupsi, ya betul, tentang korupsi ya. Seseorang akan dianggap melakukan korupsi apabila apa? Nah, misalnya menerima suap, nah, itu adalah korupsi. Menerima suap ya. Kemudian gratifikasi ya, menerima sesuatu hadiah yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Nomor 8. Contoh peraturan daerah yang kalian ketahui antara lain yaitu peraturan daerah tentang parkir, tadi di video ada. Kemudian tentang ketertiban keamanan ya, K3 ya. Peraturan daerah tentang K3 itu yang tadi ada Satpol PP gusur-gusur ya kan. Kemudian peraturan daerah tentang larangan merokok ya kan. Nah, nggak boleh sembarangan merokok kena denda seperti itu. Itu ada contoh-contoh peraturan daerah. Oke? Tentang parkir, tentang rokok, kemudian tadi peraturan daerah tentang minuman keras, ya kan, peredaran minuman keras, kemudian apa lagi? Ada banyak ya peraturan daerah. Kemudian nomor 9, cara menegakkan peraturan perundang-undangan adalah ya kita harus mematuhinya, mematuhi peraturan undang-undangan tersebut. Ya, kalau salah diberi sanksi, kalau benar diberi penghargaan. Ya. Itu melalui undang-undang. Makanya ada petugas yang mengawasi seperti itu ya. Kemudian apabila kita mengetahui orang yang melanggar peraturan, maka kita harus apa? Maka kita harus mengingatkannya, memberitahunya supaya tidak melakukannya seperti itu ya. Karena kalau melakukan peraturan perundang-undangan kita diamkan saja itu nggak baik ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke ya, tidak ada pertanyaan. Waktunya juga sudah pas, kita udah jam 8.30. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya, sesuai jadwal ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.